Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga bisnis internasional, kita akan membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Mengapa kita perlu mempelajari etika dan tanggung jawab sosial atau yang sering dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility, dalam konteks mata kuliah bisnis internasional? Pertama, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan etika. Etika, konsep dasar dari etika, di mana ada keyakinan dari individu, kemudian membentuk suatu keputusan, perilaku, serta tindakan yang dianggap individu tersebut benar ataupun salah. Pada dasarnya, etika adalah prinsip moral yang juga bisa bersumber dari agama, tatanan agama, di mana ada norma-norma yang diyakini, kemudian dilaksanakan atau dilakukan dalam aktivitas keseharian, ya, itu yang dikatakan adalah keputusan, perilaku, serta tindakan, dan dianggap individu tersebut benar ataupun salah. Bisa juga dianggap baik ataupun buruk. Sehingga ethical behavior, keputusan, perilaku, dan tindakan yang dikatakan etik atau etis adalah sesuatu yang normanya dianggap sesuai. Sedangkan unethical behavior atau kebiasaan perilaku yang tidak etis adalah sesuatu yang dianggap tidak memiliki moral atau norma yang dianggap tidak sesuai. Dalam pemahaman etika bisnis, di mana di sini gambaran generalisasi atau secara umum erat kaitannya dengan bisnis internasional. Pertama, yaitu setiap individu memiliki sistem keyakinan pribadi mengenai perilaku etis dan tidak etis. Bisa dikatakan bahwa tiap individu itu tadi memiliki keyakinan yang berbeda-beda sehingga mereka membentuk sikap atau perilaku yang berbeda-beda. Kemudian orang-orang dari konteks budaya yang sama juga memiliki keyakinan atau perilaku yang etis dan tidak etis yang juga sama. Namun demikian, tidak juga selalu memiliki identitas atau etis yang sama yang dianggap benar ataupun salah. Sebagai contoh misalnya, bagi masyarakat yang bersuku Jawa, bahwa makan itu tidak boleh berbunyi, ya, tidak boleh bersuara. Tetapi ada juga yang juga suku Jawa mungkin saja sudah dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor lainnya sehingga meyakini bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, ya, masih dianggap etis. Kita lihat perbedaan pada budaya misalnya di Jepang dan Korea. Bagi masyarakat Korea, makan ataupun minum yang berbunyi itu artinya menghargai, ya, atas pemberian yang diberikan oleh orang tersebut, makanan dan minuman yang diberikan oleh orang lain. Bila tidak berbunyi maka dianggap tidak etis atau tidak menghargai. Sedangkan bila di Jawa, bagi orang suku Jawa di Indonesia menganggap hal tersebut tidak etis. Itu adalah salah satu perbedaannya. Kemudian berkaitan dengan individu. Individu mungkin dapat merasionalisasikan perilaku berdasarkan keadaan, di mana karena kondisi keadaan tertentu menganggap bahwa hal tersebut rasional, ya, sehingga ketika awalnya beranggapan bahwa hal tersebut tidak etis, tetapi ketika berada pada lingkungan yang berbeda, maka dia menganggap bisa menjadikan hal tersebut karena menjadi hal yang rasional. Contoh yang lain, individu dapat menyimpang dari sistem keyakinan berdasarkan pada keadaan. Hal ini kurang lebih sama dengan penjelasan di atas. Ibu ambil contoh saja, misalnya kasus di Amerika, di mana ketika sebelumnya Donald Trump menjabat sebagai presiden, pada prinsipnya Donald Trump ini menganggap bahwa kelompok-kelompok etnis tertentu ataupun kelompok agama tertentu, hal tersebut tidak boleh berada di Amerika misalnya. Hal ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang rasis, ya. Nah, dengan sikap pimpinan yang seperti itu, maka masyarakatnya meyakini, ya, meyakini hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh presidennya. Hal ini maka membuat individu bisa menyimpang dari sistem keyakinannya yang dulu tidak rasis menjadi rasis, ya, terdoktrin.
Kemudian ada nilai-nilai etis yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan ada kebiasaan secara nasional ya. Nilai etis dipengaruhi budaya dan kebiasaan secara nasional seperti contoh ketika salam atau memberi hormat, ada yang memberi salam dengan jabatan tangan, ada yang memberi salam atau menghormati dengan cara membungkuk seperti beberapa kelompok masyarakat yang ada di Jepang dan Korea. Namun demikian ada tatanan aturannya juga ya. Nilai-nilainya dipengaruhi oleh budaya tersebut. Bila dengan pimpinan membungkuknya sekian derajat, bila dengan rekan kerja misalnya membungkuknya sekian derajat. Jadi nilai-nilai etis ini dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan ya. Apakah Indonesia terpengaruh dengan beberapa kebudayaan yang asing? Ya, untuk beberapa kelompok masyarakat terutama yang biasanya cenderung melakukan aktivitas bisnis dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea, mereka juga jadi terbiasa untuk memberi salam dengan membungkuk ya. Mungkin ada salam yang berbeda, misalnya kalau di Indonesia sungkem ya atau salim tangan. Hal ini mungkin dianggap satu yang berbeda ya, dianggap tidak etis bagi negara-negara yang umumnya memberi salam dengan cara membungkuk. Berikutnya etika dalam konteks lintas budaya. Kenapa dalam gambaran tersebut? Gambaran ini ada 3 kelompok ya dalam kotak, hubungannya dengan konteks suatu budaya. Kenapa? Karena perilaku organisasi itu erat kaitannya dengan perilaku karyawan ya. Begitu juga antara perilaku karyawan dan organisasi juga terhadap beberapa kelompok agen ekonomi lainnya. Hal inilah ya kelompok-kelompok perilaku organisasi terhadap karyawan, perilaku karyawan terhadap organisasi, dan perilaku karyawan dan organisasi terhadap agen ekonomi lainnya yang membentuk suatu konteks budaya. Sebagai contoh di sini, bagaimanakah organisasi memperlakukan karyawannya ya, seperti gambaran sebelumnya. Perilaku organisasi terhadap karyawan di mana perusahaan perlu menggerakkan norma etis lokal dari suatu negara ya. Perusahaan tersebut harus mempelajari ya perilaku organisasi ketika membangun suatu perusahaan di negara lain, maka bagaimana perilaku organisasi tersebut terhadap karyawan-karyawannya atas norma-norma atau kebiasaan dan serta etis dari lokal negara tersebut. MNC atau multinational corporate ya, perusahaan internasional biasanya memperlakukan pekerjanya dengan cara yang adil dengan memberi kondisi yang nyaman ya, karena mereka sudah punya tatanan aturannya. Sebagai contoh di sini ya, bagaimana sih contoh perilaku organisasi terhadap karyawannya? Ada produk es krim ice tulisannya ya, dimana itu adalah produk dari luar negeri, dari Cina. Tatanan kehidupan pekerjaan mereka di masyarakat Cina itu tentu berbeda dengan Indonesia ya, dimana mereka adalah kelompok-kelompok orang yang tekun dan bekerja keras. Nah, ketika di Indonesia membuka pabriknya di Indonesia, hal ini perilaku organisasinya terhadap karyawannya akan sangat berbeda, dan ini membuat perbedaan etis yang ada di masyarakat atau khususnya karyawan Indonesia. Sebagai contoh misalnya kalau karyawan di perusahaan-perusahaan Indonesia terus mempertimbangkan bagi karyawan wanita yang sedang hamil ya atau sedang sakit, sehingga mereka tidak diberikan lembur, maksudnya tidak perlu lembur. Sedangkan perusahaan Aisyah ini dia yang berasal dari Cina, mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Mau hamil, mau sakit, kalau dikatakan lembur maka tetap harus lembur, walaupun sebenarnya lemburnya tetap dibayar. Nah, hal ini membuat perbedaan etis ya, perilaku organisasi yang tampak berbeda terhadap karyawan-karyawannya. Mungkin juga begitu ketika karyawan Indonesia bekerja di perusahaan asing yang ada di luar negeri. Nah, bagaimanakah perilaku organisasi terhadap karyawan-karyawannya? Ini akan membuat istilahnya culture shock ya. Kemudian bagaimana perilaku karyawan terhadap organisasi, karyawan terhadap organisasi. Hal ini meliputi konflik kepentingan, kemudian kerahasiaan dan kejujuran. Misalnya bila di beberapa negara seperti Indonesia ya,
ada kelompok-kelompok negara yang menganggap etis ketika memberikan hadiah ya bagi pemasok pada karyawannya, dari pemasok kepada karyawan ya. Karena pemasok itu sudah diajak dilibatkan ke dalam kerjasama, maka memberikan hadiah bagi karyawannya. Hal ini sempat dianggap hal yang biasa, hal yang etis di Indonesia ya, semacam memberikan parcel misalnya. Tapi kemudian dihentikan kebiasaan tersebut karena dianggap gratifikasi. Begitu juga dengan memberikan tips ya. Kita terbiasa di Indonesia memberikan tips, bila ada lebih memberikan tips, tetapi di negara-negara lain belum tentu menganggap hal tersebut hal yang biasa ya, bisa jadi dianggap tidak etis ya. Di Jepang dan Cina hal ini bisa diterima ya, seperti memberikan hadiah. Namun di Eropa dan Amerika Utara hal tersebut tidak boleh dan dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan ya. Dianggap bahwa ini ada maunya nih pemasok ini karena memberikan hadiah ya, bila itu berada di negara Eropa ataupun Amerika. Dalam budaya konteks tinggi, nah ini coba dipelajari. Pemahaman konteks tinggi ada di materi kedua ya. Dalam budaya konteks tinggi, pertukaran hadiah adalah bagian yang penting ya. Sedangkan dalam budaya konteks rendah, hal tersebut dianggap tidak etis. Berkaitan dengan rahasia, kerahasiaan ya, pembocoran rahasia, dianggap tentu saja hal ini hal yang tidak etis, tetapi di beberapa negara tidak demikian ya, seperti Indonesia mudah memaafkan. Kemudian berkaitan dengan kejujuran ya, misalnya mencuri peralatan, kemudian membuka akun ya, membuat anggaran palsu dan lain-lain, itu erat kaitan dengan kejujuran. Yang berikutnya adalah bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen ekonomi lainnya. Agen ekonomi yang terkelompok dalam agen ekonomi adalah pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, serikat pekerja, dan lain sebagainya ya. Hal tersebut dipengaruhi oleh periklanan dan promosi serta tawaran harga, negosiasi, serta hubungan bisnis lainnya. Bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen-agen ekonomi lainnya. Contohnya adalah misalnya saat ini dalam kondisi pandemi harga masker dan sanitizer melonjak mahal ya. Itu perlakuan suatu karyawan dan organisasi terhadap agen-agen agen-agen pelanggan ya, kelompok agen ekonomi pelanggan. Sedangkan dalam kondisi pandemi tersebut, pelanggan tentu kesusahan bila produk-produknya harganya mahal. Namun perusahaan berikan alasan bahwa bahan-bahan bakunya terbatas ya, belum tentu mungkin terbatas, tetapi ini perlakuan organisasi terhadap kelompok agen ekonomi lainnya, dalam hal ini pelanggan. Hal penting yang perlu diperhatikan, terkadang kita menganggap praktik yang etis di negara asal ya, kita menganggap bahwa hal ini etis di negara kami, tetapi sebenarnya belum tentu di negara lain hal tersebut etis. Ini harus diperhatikan dan dipahami kenapa kita harus mempelajari etika atau etis tidak etisnya dalam suatu lintas budaya. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola perilaku etik dalam lintas perbatasan ya, dibagi dalam 3 kelompok ya, 3 hal, yaitu dengan cara mempelajari pedoman dan kode etiknya, bisa juga dengan melakukan pelatihan dan juga mempraktekkan dalam organisasi dari budaya perusahaan. Sebagai contoh, pedoman dan kode etik, perusahaan memutuskan satu kode etik untuk semua unit atau perlu menyesuaikan masing-masing kode etik dengan konteks lokalnya ya. Misalnya perusahaan asing membuka cabang di Indonesia ya, berkaitan dengan tadi pemberian hadiah. Apakah pemberian hadiah tersebut bisa jadikan rujuk bagi kode etik untuk semua unit di perusahaan tersebut?
ataukah hanya dikhususkan bagi unit-unit tertentu yang misalnya bagian pergudangan misalnya ya. Kalau misalnya seperti itu berarti kan tidak semua unit bisa diberikan kode etik yang sama. Jadi perusahaan itu memutuskan pedomannya seperti apa, apakah memutuskan kode etiknya semuanya berlaku sama bagi seluruh perusahaan, bisa menerima pemberian hadiah ya, termasuk di keuangan dikasih hadiah misalnya, termasuk di bagian pemasaran diberikan hadiah ya, boleh seperti itu, ataukah hanya khusus di unit-unit tertentu. Kemudian contoh lain, saat mengakuisisi, suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, perlu mempertimbangkan apakah perlu mempertahankan kode etik yang sudah ada ataukah dia akan mengubah kode etik dari perusahaan yang diakuisisi. Contohnya misalnya ada perusahaan A yang diakuisisi oleh perusahaan B, di mana perusahaan A tersebut menetapkan semua pegawai kantin, kemudian OB, kemudian tukang parkirnya itu sebagai karyawan tetap. Nah, ketika diakuisisi oleh perusahaan B, di mana perusahaan B yang memegang kekuasaan ya, manajemennya perusahaan tersebut, apakah perusahaan B akan mengubah kode etik yang ada ataukah menggunakan kode etik yang ada di perusahaan A. Misalnya saja perusahaan B ketika erat kaitannya dengan pegawai OB, pegawai kantin, pegawai misalnya driver ya, bahwa mereka menggunakan outsourcing ya, tidak ada karyawan tetap, mereka menggunakan outsourcing. Maka hal ini menjadi pertimbangan apakah akan menerapkan kode etik dari perusahaan A ataukah mengubahnya menjadi kode etik perusahaan B. Contoh-contoh pada perusahaan besar seperti perusahaan Toyota, Siemens, Johnson Johnson, mereka sudah menetapkan etik bagaimana karyawan harus memperlakukan bagi pemasok, pelanggan, pesaing dan lain-lainnya. Jadi penerapannya sudah ada aturannya ya, sudah ada pedomannya. Selain itu berkaitan dengan pelatihan etika. Pelatihan etika ini sebagai contoh perusahaan internasional harus membuat pelatihan etika yang konsisten secara global ataukah akan membuat pelatihan yang menyesuaikan konteks lokal negara tempat perusahaan tersebut didirikan. Ya, sebagai contoh misalnya sebelum mutasi, pegawainya diberikan pelatihan etika tentang negara yang akan dituju. Yang berikutnya adalah praktek organisasi dan budaya perusahaan. Dalam praktek organisasi berkontribusi terhadap manajemen perilaku etis. Perilaku pimpinan juga memberikan contoh kepada karyawan dan karyawannya akan meniru. Hal ini yang melihat gambaran dari suatu praktek organisasi budaya suatu perusahaan. Kemudian praktek korupsi misalnya yang terjadi di Indonesia, banyak pemakluman, paling tidak dikasuskan ditindak pidanakan saja. Sedangkan bila di Jepang hal tersebut akan istilahnya digembar-gembor ya, dipublikasi secara besar-besaran dan yang bersangkutan akan mengundurkan diri. Jadi prakteknya bisa berbeda-beda. Suatu saat mungkin kalian akan menjadi seorang pemimpin. Kalian akan mempraktikkan budaya seperti apakah yang akan kalian bangun misalnya di perusahaan tersebut. Bila kalian suka santai, terlambat datang kerja ya, maka karyawan akan meniru. Hal ini tentu mungkin bertentangan dengan kondisi organisasi ya, etika organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu corporate social responsibility dalam konteks lintas budaya ya. Dalam kelompok CSR ya, tujuannya adalah untuk memenuhi misi ekonomi perusahaan, yaitu dengan cara menghasilkan laba dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan ya. Penetapan CSR
untuk melindungi masyarakat juga hal yang mencakup dari CSR tersebut ya. Melindungi lingkungan juga termasuk. Misalnya ya, dalam kasus Freeport ya, budaya dari masyarakat Amerika yaitu mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tetapi tidak menjalankan CSR ya, social responsibility di negara Indonesia. Hal tersebut menjadi sebuah konflik di Papua dan pada akhirnya berujung pada masalah hukum dan politik Indonesia. Maka pemerintah wajib turun tangan. Kenapa? Karena dianggap Freeport tersebut tidak melindungi lingkungan ya. Mereka menggali terlalu dalam, ditambah lagi tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar, karena tujuannya cuma satu yang di atas, memenuhi misi ekonominya, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Nah, ini gambaran corporate social responsibility erat kaitannya dengan konteks lintas budaya. Semoga kalian dapat memahami mata kuliah hari ini. Silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi dan jawab tugas yang Ibu upload di LMS. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.